Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya, kita lanjut materi kita mengenai konflik dan integrasi sosial. Kita lihat dampak sebuah konflik. Konflik itu mempunyai dampak positif maupun dampak negatif. Kita lihat konflik adalah suatu hal yang wajar dalam masyarakat, kata Lewis Kosar. Kita lihat dari segi positifnya, konflik memperjelas aspek kehidupan. Dengan adanya konflik ini, jadi jelas aspek kehidupan. Kemudian yang kedua, penyesuaian kembali. Yang ketiga, meningkatkan solidaritas. Yang keempat, mengurangi ketergantungan. Yang kelima, menghidupkan norma lama dan menciptakan norma baru. Yang keenam, sarana mencapai keseimbangan. Ketujuh, kompromi baru, menyebabkan adanya kompromi baru. Kemudian dari segi negatifnya, konflik menimbulkan keretakan. Yang kedua, kerusakan harta benda dan nyawa. Yang ketiga, berubahnya kepribadian seseorang. Itu dari segi negatifnya. Keempat, munculnya dominasi kelompok pemenang. Yang menang di antara konflik itu dia mendominasi semuanya. Kemudian kita lanjut perbedaan konflik dengan kekerasan. Kekerasan diartikan perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada dua kekerasan, baik kekerasan langsung disebut direct violence, kemudian kekerasan tidak langsung atau indirect violence. Kekerasan terjadi ketika individu atau kelompok mengabaikan norma dan nilai dalam mencapai tujuan. Menurut Schmerzer, ada 5 tahapannya, yaitu situasi sosial yang memungkinkan munculnya kerusuhan. Kedua, tekanan sosial. Ketiga, berkembangnya perasaan kebencian. Keempat, mobilisasi yang beraksi. Kelima, kontrol sosial. Teori tentang kekerasan. Teori faktor individual dimulai dari perilaku individual, agresivitas menyebabkan terjadinya kekerasan. Kemudian teori faktor kelompok, kelompok identitas sehingga mengalami benturan dengan identitas yang lain. Kemudian teori dinamika kelompok, adanya deprivasi relatif dalam kelompok, perubahan tidak mampu diikuti. Kemudian cara pengendalian konflik. 3 syarat konflik tidak berakhir dengan kekerasan. Yang pertama, setiap kelompok harus menyadari akan adanya situasi konflik di antara mereka. Yang kedua, pengendalian konflik dapat dilakukan apabila kelompok yang berkonflik terorganisir. Ketiga, setiap kelompok yang berkonflik mematuhi aturan yang telah disepakati. Kita lihat contoh konflik, dampak dari konflik Iran dengan Amerika. Normal Janus Prime dan kita kembali menyapa PLT juru bicara Kementerian Luar Negeri, Pak Teguh Faizasyah. Pertanyaan terakhir saya kepada Anda, Pak Faizasyah, seperti apa pemetaan kegiatan warga negara kita yang berada di Teheran maupun di Baghdad, Pak? Yang kita cukup banyak konsentrasi warga negara kita di kota Qom, ya, pelajar. Di situ yang konsentrasi pelajar kita yang cukup banyak. Di luar itu memang ada juga keluarga dan juga menjadi bagian dari yang terjadi di KBRI di Teheran. Oke, sebagian dari mereka aktivitasnya mahasiswa pelajar, Pak? Mahasiswa dan pelajar. Oke, baik. Kita berharap bahwa informasi yang dilakukan secara intensif, tentu saja komunikasi yang dilakukan secara intens bisa menjaga keselamatan mereka dalam kondisi apapun. Terima kasih Pak Faizasyah atas waktunya berbincang bersama kami di News Prime. Saya kembali ke Pak Azra. Pak Azra, andai kata konflik ini memanas, apa kerugian terbesar yang bisa dirasakan oleh Indonesia? Kalau Indonesia pasti sangat menderita. Kenapa? Indonesia itu kan net importer of oil, jadi sudah mengimpor oil besar-besaran dari Timur Tengah, ya kan? Karena apa? Karena produksi
produksi minyak kita itu hanya 700.000 barel per hari, sedangkan kita memerlukan antara 1.200.000 sampai 1.300.000 barel per juta per hari. Jadi oleh karena itu ya mengimpor. Selama ini kan Indonesia mengimpor dari Timur Tengah. Nah, kemarin saja harga minyak itu udah naik kemarin itu lebih dari $70 per barel. Memang sempat turun beberapa sen hari ini, tapi kalau ini ketegangannya terus meningkat, apalagi kalau Iran misalnya menyerang tempat-tempat yang tadi disebut oleh Iran mau dia serang, maka kemudian pastilah ini akan harga minyak akan naik, ya kan? Dan di Indonesia pasti ekonomi akan jadi Terima kasih atas perhatiannya Ananda semuanya.